Salam sehat, selamat malam bagi Ibu Bapak Saudara terkasih. Saya Pendeta Melanie Risa Masu, Pendeta Pelayanan Umum. Syukur kepada Allah bahwa kita semuanya boleh dipersatukan di ruang virtual ini dan bahwa kita boleh tetap mendengarkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan untuk boleh mengalami pembaruan dalam Kristus. Sebelumnya, mari yang menuntun kami menuju kebaikan-Mu. Tolonglah kami untuk memahami firman-Mu, sehingga di malam hari ini kami membaca dan kami mendengar refleksi dari firman yang kami baca, dan biarlah kami diperkaya oleh firman itu, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, renungan kita di malam hari ini diambil dari pembacaan surat 2 Yohanes pasalnya yang pertama, dari ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, gadis cantik berusia 16 tahun ini bernama Junko Furuta. Ketika dia sedang menjalankan studinya di Jepang, sebagai warga Jepang tentu saja, dalam usia remajanya dia diculik oleh kakak kelasnya yang berusia 17 tahun. Dia disekap selama 44 hari di sebuah rumah milik keluarga Kamisaka. Dan selama 44 hari dia disekap di rumah keluarga ini, dia diperkosa lebih dari 500 kali oleh 104 orang laki-laki. Kisahnya menjadi sangat tragis dan banyak koran yang mengangkatnya sekitar tahun 1980-an. Dan naas bagi Junko Furuta. 44 hari dia tidak hanya diperkosa, tapi dia juga mengalami penyiksaan. Matanya dibakar dengan kembang api, alat kelaminnya disakiti, perutnya, tubuhnya, semuanya dijadikan sebagai sak-sak tinju. 104 orang bergantian masuk ke rumah Kamisaka ini juga tahu, tapi mereka diam. 44 hari mengalami penyiksaan, tidak pernah makan, tidak minum. Dia hanya makan dari kecoa
busuk, dan juga air kencingnya sendiri. Selama berjuang, dia hanya meminta supaya dia segera dibunuh dan dihabisi. Bayangkan bahwa gadis kecil ini tewas dalam keadaan yang naas dan tubuhnya yang rusak, berbau busuk itu, pada akhirnya dibuang di dalam tong di tepi jalanan dan di semen. Polisi menemukannya kemudian. Yang tragis adalah bahwa dalam proses penculikan itu dia sempat melarikan diri dan melapor ke polisi. Dan 2 orang polisi datang ke rumah keluarga kami misalkan. Tapi karena keluarga ini adalah keluarga terpandang dan mereka takut karena keluarga ini ada hubungannya dengan kelompok Yakuza, sehingga polisi pun tunduk pada keluarga ini. Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini mengingatkan saudara-saudara dan saya bahwa rumah seperti apa yang sedang kita hidupi. Ilustrasi kedua saya angkat dari pengalaman di Indonesia. Di tahun ini juga, kita mendengar kabar bahwa di Lampung Timur terjadi kejahatan seksual. Bayangkan bahwa seorang korban perkosaan, seorang anak perempuan, dia lari dan dilindungi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Apa yang ada di benaknya? Dia mencari perlindungan, dia mencari pertolongan. Dia meminta supaya dia boleh dilindungi. Tapi justru di tempat yang disebut sebagai rumah aman itu, dia kembali mengalami siksaan. Dia diperkosa bahkan oleh kepala pusat pelayanan terpadu tersebut. Saudara yang terkasih, bayangkan bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang penuh dengan tantangan dan tidak lagi menyediakan ruang-ruang yang aman. Tapi apakah rumah kita juga menjadi rumah yang menyatakan kasih, menyatakan keamanan, menyatakan kenyamanan itu? Teks bacaan kita di hari ini mengingatkan saudara-saudara dan saya. Beberapa catatan penting yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita memahami rumah kita sendiri. Sapaan penting yang dilakukan pada ayat pertama dari teks yang kita baca menjadi penanda yang penting. Gereja sebagai ibu. Tampak dalam sapaan penulis surat Yohanes kepada jemaat diaspora. Surat ini berperan penting bagi gereja memaknai dirinya sebagai mater et magistra, ibu dan pengajar. Pasti penulis surat ini sengaja menggunakan kata ibu untuk menjelaskan bahwa ibu yang dimaksudkan di sini adalah gereja itu sendiri sebagai mempelai Kristus. Gereja yang dimaksudkan di sini adalah persekutuan orang percaya, saudara dan saya secara personal ataupun kolektif. Dan juga gereja sebagai institusi. Selembar surat penatua Yohanes sepanjang 1 pasal dengan 13 ayat ini syarat dengan pesan, tajam dalam teguran dan kaya dalam pemahaman. Pada konteksnya, jemaat diingatkan bahwa gereja sebagai mempelai Kristus sekaligus sebagai ibu bagi umat adalah subjek persekutuan dan kekasih bagi Allah yang tidak akan pernah ditinggalkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, gambaran kita tentang ibu adalah gambaran yang mendamaikan, gambaran yang menyejukkan. Tapi jikalau dibayangkan dari cerita Junko Furuta yang saya angkat tadi, maka kita tahu bahwa bahkan ada pengalaman nyata seorang ibu yang juga tidak punya hati, meskipun dia tahu bahwa ada seorang anak perempuan yang disiksa di dalam rumahnya. Sebutan ibu yang dilakukan oleh penatua bagi jemaat diaspora tidak hanya ditujukan bagi perempuan, tapi juga saudara-saudara dari kaum laki-laki. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Sebutan ibu ini mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam jati diri kita, bagaimana kita mengekspresikan diri kita sebagai mempelai Kristus. Maka gereja sebagai ibu berarti kita mempraktikkan tindakan-tindakan bajik dan menghadirkan semangat ibu dalam diri kita. Biarpun saudara adalah laki-laki. Praktik dan semangat ibu itu seperti apa?
Dia merawat, bukan melupakan. Sama seperti kisah Junko dan gadis di Lampung. Dia tidak mengalami perlindungan dari orang-orang tua yang seharusnya melindungi mereka, merawat mereka, tapi mereka dilupakan. Mereka dilupakan sebagai manusia. Praktik dan semangat ibu itu seperti apa? Memelihara, bukan mengabaikan. Melindungi, bukan meninggalkan. Menghadirkan kehidupan, bukan kematian. Ini yang dikatakan penulis Yohanes untuk bagaimana kita mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kita masih dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak kita di ruang publik, atau jika kita sebagai gereja didera berbagai persoalan yang mengancam persatuan dan keutuhan, kita tetap dipanggil untuk memelihara dan merawat iman, melindungi kesatuan dan mempraktikkan nilai-nilai penuh kasih, pengampunan, pengorbanan, kerelaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, era ini membuat persekutuan kita rentan karena tekanan ekonomi, kebutuhan pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Hal itu membuat kita fokus pada bertahan hidup, sehingga ketahanan pangan menjadi isu penting. Namun era ini membuat kita ada dalam ruang-ruang yang penuh risiko. Ketika teknologi ada dalam genggaman, dan kita ada dalam pilihan-pilihan untuk menyerap berbagai ajaran. Tidak hanya ketahanan pangan, di era ini kita mesti membangun ketahanan iman, sehingga setiap anggota keluarga boleh mengalami pemeliharaan Allah, perawatan, juga ajaran. Gereja sebagai mater, juga magistra, ibu, dan pengajar. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua bagi anak-anak yang lebih muda, bagaimana kita membuka rumah tangga kita, keluarga kita, persekutuan kita, sebagai ruang-ruang yang menyatakan kasih Allah dalam tindakan dan praktik yang menghadirkan kehidupan. Jikalau kita diam saja, kita tidak bisa disebut sebagai gereja ibu yang memelihara. Jika kita diam saja terhadap tindakan laku, perilaku yang kita tahu itu jahat, maka kita tidak bisa disebut sebagai mempelai Kristus yang hidup kita seharusnya berpadanan dengan Kristus. Maka kiranya di malam hari ini menuntun saudara dan saya untuk memasuki hari baru esok, dan kita yakini bahwa hari baru esok yang kita jalan itu Tuhan sediakan sebagai kesempatan, sehingga sekalipun kita tetap di rumah, tapi rumah seperti apa yang sedang kita hidupi dan sedang kita praktikkan itu? Rumah yang penuh kasih, kehangatan, kenyamanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami boleh diingatkan melalui pembacaan Alkitab dan dua ilustrasi yang mengingatkan kami bahwa dunia yang kami tinggali ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Sebagaimana tantangan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, maka kami juga mengalami tantangan-tantangan dalam bentuk dan rupa yang bisa jadi sama atau berbeda. Namun ya Allah, tolonglah kami supaya kami sebagai gereja mampu mewujudkan sikap hidup, pola hidup, dan perilaku dan pikir kami seperti seorang ibu yang merawat, memelihara, dan menghadirkan kehidupan. Sehingga kami sebagai persekutuan anak-anak-Mu ya Allah, kami sungguh-sungguh menyatakan kasih. Dunia yang kami tinggali menawarkan begitu banyak ajaran-ajaran baru. Dan kami disimpang siurkan dengan berbagai pemahaman. Namun biarlah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai penuh kasih, nilai-nilai kebenaran itu boleh terus kami wujud nyatakan dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga. Didikan juga memelihara anggota keluarga, kiranya terus kami nyatakan dalam persekutuan kami di rumah, sehingga tidak ada lagi korban-korban, tidak ada lagi dalam persekutuan kami anak-anak-Mu yang melakukan kejahatan.
Sungguh Tuhan, ini permohonan kami, supaya melalui kehidupan kami, dunia ini ditinggali menjadi ruang hidup yang lebih baik. Kami berdoa untuk gerejamu, mempelaimu ini ya Kristus. Kiranya kami sebagai gereja boleh hidup bersama dalam persaudaraan, saling menegur, saling menasehati. Dan kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan terus bertekun dalam firman Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, dan setiap keluarga yang saat ini punya pergumulan hidup. Ya Tuhan, dalam Kristus, kami percaya bahwa penyertaan-Mu nyata. Kami jelang malam hari ini dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau sumber segala kehidupan. Engkau adalah Allah yang merawat dan memelihara kami. Engkau adalah Allah rahimi yang merengkuh kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Sehingga melalui gereja-Mu ini, melalui tubuh kami yang Engkau sebut sebagai gereja-Mu ini, kasih Allah nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya firman yang kita baca menolong saudara-saudara dan saya bahwa tugas kita sebagai perawat, pemelihara, pengasih, dan juga sebagai pengajar, mengingatkan kita bahwa peran kita penting untuk menciptakan dunia, keluarga, persekutuan yang lebih baik. Sehingga tidak saja di masa sulit ini kita berjuang untuk ketahanan ekonomi kita, tapi kita berjuang untuk ketahanan iman kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ini seorang menutupi situasi lain,